Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Semoga di pagi yang cerah ini segala kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memaparkan sedikit mengenai KD, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita. KD kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita ialah hendaknya Anda sekalian bisa memahami dan membedakan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Itu pembukaan dari Bapak. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai faktor-faktor perubahan sosial, Bapak akan mengulas kembali apa itu perubahan sosial. Nah, Anda sekalian, perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi di lembaga-lembaga masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan masyarakat tersebut. Dalam perubahan sosial itu ada beberapa teori seperti yang telah kita pelajari kemarin. Ada teori evolusi, ada teori konflik, teori siklus, dan teori-teori lainnya. Mungkin itu ulasan dari Bapak. Langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Nah, Anda sekalian, faktor-faktor penyebab perubahan sosial ada dua. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Seperti pertama, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Nah, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk ini akan mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Bertambahnya jumlah penduduk membuat persaingan kerja semakin ulet, semakin meningkat. Namun jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga timbulnya pengangguran. Nah, dari pengangguran tersebut terjadilah perubahan sosial. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Salah satu pemicu perubahan sosial adalah adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat dibedakan menjadi discovery dan invention. Discovery merupakan sebuah penemuan akan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya penemuan benua Amerika oleh Columbus. Dan invention adalah penemuan terhadap sesuatu yang benar-benar baru, misalnya mesin uap atau alat pendeteksi virus corona, seperti itu. Hal ini akan menimbulkan perubahan-perubahan yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Yang selanjutnya yaitu konflik dalam masyarakat. Nah, konflik dalam masyarakat juga menjadi penyebab perubahan sosial. Hal ini sudah sedikit disinggung di teori yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, teori konflik. Nah, karena adanya konflik atau pertentangan dalam masyarakat itu akan merubah struktur sosial di masyarakat tersebut. Yang selanjutnya adanya revolusi atau pergerakan, ya, atau pemberontakan dapat juga menjadi pemicu perubahan sosial. Contoh perubahan sosial yang disebabkan oleh evolusi kemerdekaan Indonesia, gitu. Dan jatuhnya kerajaan Rusia yang merubah ideologi negara dari kerajaan menjadi demokrasi terpimpin, gitu. Yang kedua, faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor
terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu adalah faktor lingkungan fisik atau alam. Nah, faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah bencana alam. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Yang kedua, perperangan. Nah, keadaan perang juga menimbulkan perubahan sosial, yang mana perang akan berdampak pada hancurnya permukiman, timbulnya korban jiwa, banyak kerugian dari dampak perang tersebut akan berpengaruh terhadap timbulnya perubahan sosial masyarakat. Selanjutnya, adanya pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi pun menjadi penyebab perubahan sosial di suatu masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain masuk ke suatu masyarakat. Contoh perubahan sosial akibat pengaruh budaya lain adalah gaya hidup anak-anak masa kini yang terpengaruh oleh budaya K-pop dari Korea Selatan, atau gaya rambut dan gaya berpakaian yang mengikuti artis-artis luar atau Hollywood gitu. Satu lagi, faktor pendorong perubahan sosial menurut Sujono Sukanto ada beberapa ya, ada 6. Pertama, kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, lapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, memiliki orientasi ke depan, tidak puasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Mungkin itu mengenai faktor-faktor perubahan sosial. Dari paparan Bapak tadi, ada yang begitu penting yang dapat Bapak sampaikan, yaitu jika dikaitkan dengan keadaan sekarang ini, faktor-faktor penyebab perubahan bisa kita lihat dari faktor eksternal, yaitu faktor eksternal yang Bapak maksud ialah faktor lingkungan fisik atau alam, dimana sama-sama kita ketahui bahwa pada sekarang ini alam lingkungan kita pada saat ini sedang tidak bersahabat, yang mana ada sebuah pandemi global yang menyebabkan kita melaksanakan proses belajar mengajar secara online ya, yaitu pandemi virus COVID-19 atau corona. Nah, di sini jika dikaitkan dengan faktor perubahan sosial, Anda sekalian bisa melihat bahwa pengaruh lingkungan dan alam sangat mempengaruhi terhadap perubahan yang terjadi. Perubahannya yaitu kita ambil yang terdekat dari kita sekarang. Sebelum terjadinya pandemi global ini, kita belajar secara tatap muka dan belajarnya di lokal, dan sekarang kita belajar secara online dan seadanya. Mungkin itu yang Bapak ambil poin penting dari pembelajaran kita mengenai materi perubahan sosial pada hari ini. Mungkin itu Anda sekalian, pertemuan kita kali ini Bapak tutupi. Mungkin jika ada materi-materi yang kurang Anda pahami, bisa dilihat di di modul yang telah Bapak bagikan di grup. Sekian, Bapak akhiri. Assalamualaikum